Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini saya akan membahas mengenai amonia dan siklus nitrogen pada lingkungan kolam kita. Sehingga jika kita mengenal siklus ini, maka kita akan memahami bagaimana terjadi bau pada kolam kita, serta persiapan apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita menebar benih. Oke, tanpa basa-basi, simak terus ya videonya. Dalam kegiatan aquaculture, mengenal amoniak dan siklus nitrogen dalam perairan budidaya merupakan basic yang harus diketahui oleh setiap pembudidaya ikan. Siklus nitrogen ini merupakan manajemen penting dalam menjaga kualitas air. Kualitas air yang baik akan menghasilkan lingkungan yang baik juga untuk ikan. Di alam bebas, ikan tak mengalami keracunan oleh kotoran ataupun sisa metabolisme tubuh mereka sendiri. Beda halnya dengan sistem tertutup dan terisolasi di kolam kita, baik kolam tanah maupun kolam terpal. Pembudidaya harus memperhatikan dengan seksama supaya hasil buangan ikan ini tidak jadi bahan berbahaya. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang amonia, tapi saya akan membahas kembali biar kita sama-sama ingat dan juga agar teman-teman kita yang baru ingin memulai budidaya bisa sama-sama mengetahui. Amonia merupakan senyawa kimia berbentuk gas yang berbau tajam. Biasanya dalam perairan budidaya ada dua bentuk. Yang pertama itu amonium atau NH4+. Amonium ini sifatnya kurang beracun. Dan satunya lagi namanya NH3. NH3 ini merupakan bentuk amonia yang beracun. Maka NH3 ini kita tidak boleh biarkan menumpuk di kolam kita. Dari mana amonia ini berasal? Amonia ini berasal dari kotoran ikan, dari sisa pakan yang tidak habis dimakan ikan, juga berasal dari ekskresi ikan. Keberadaan amonia juga ditentukan dari pH dan temperatur air kolam. Jika kedua parameter tersebut dalam keadaan tinggi, maka kadar amonia dalam air juga akan meningkat. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi pelaku budidaya ikan. Ikan yang keracunan amonia akan terdapat luka bakar kimia pada jaringan ikan, salah satunya luka pada insang. Saat amonia menyerang insang, ikan juga akan menyerapnya ke dalam tubuh. Hal inilah yang akan menimbulkan kerusakan dari dalam tubuh ikan. Kemudian ikan akan menimbulkan beberapa gejala keracunan seperti lesu dan berdiam diri. Gejala lain keracunan amonia adalah mulut ikan akan terlihat megap-megap di permukaan air sambil mengepakkan insangnya. Perilaku ini adalah salah satu upaya ikan untuk menunjukkan adanya gangguan pada insangnya. Jadi bagaimana sih kita menghilangkan si amonia tadi di dalam kolam kita? Ada banyak cara untuk menghilangkan amonia ini. Maksud saya untuk mengurangi kadar amonia ini. Misalnya dengan water change, mengurangi jumlah pakan yang diberikan kepada ikan. Namun cara yang paling efektif menghilangkan NH3 tadi melalui proses nitrifikasi. Jadi proses nitrifikasi ini kita lakukan dengan bakteri. Pengelompokan bakteri nitrifikasi ini ada dua. Yang pertama bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya, sedangkan anaerob bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen sekalipun. Bakteri aerob yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter, sedangkan bakteri anaerob ini ada banyak. Salah satunya yaitu seperti bakteri Rhodobacter dan Rhizostomonas atau bakteri PSB, Bacillus, Thiobacillus, Lactobacillus, dan lain-lain. Sederhananya prosesnya lebih kurang seperti ini. Amonia atau NH3 diubah oleh Nitrosomonas menjadi nitrit atau NO2. Nitrit ini walaupun racunnya sedikit lebih rendah dari amonia, namun tetap beracun untuk ikan kita, dan baunya cukup menyengat.
Maka sering kejadian walaupun kita melakukan water change, air tetap bau. Singkatnya, bakteri Nitrosomonas ini kan bakteri aerob. Dia membutuhkan oksigen untuk memecah amoniak atau NH3 tadi menjadi nitrit atau NO2. Dan bagaimana kita mengubah nitrit tadi menjadi sedikit tidak beracun? Proses perubahan ini kita lakukan dengan menggunakan bakteri Nitrobacter. Nah, bakteri Nitrobacter ini merubah nitrit menjadi nitrat atau NO3. Nitrobacter ini juga bakteri aerob. Dia membutuhkan oksigen untuk merubah dari nitrit menjadi nitrat. Nitrat ini berguna buat tanaman. Kandungan nitrat ini akan diserap sebagian oleh plankton tanaman. Maka saya sering menyampaikan kalau indikator air yang siap digunakan pada umumnya adalah berwarna hijau muda, yang itu menandakan kemunculan plankton hijau, yang artinya proses nitrifikasi ini sudah berjalan terlebih dahulu, sehingga air teman-teman itu sudah matang dan siap ditebar benih. Namun kandungan nitrat yang berlebihan di dalam kolam juga dapat beracun bagi ikan ya teman-teman. Maka water change itu tetap dibutuhkan di dalam kegiatan menjaga kualitas air kolam. Di dalam budidaya ikan, walaupun kita menggunakan sistem dengan kincir atau aerator, pasti tetap ada yang namanya zona krisis oksigen. Zona ini tidak bisa disentuh oleh bakteri aerob, maka kita membutuhkan bakteri anaerob untuk melakukan proses nitrifikasi ini. Salah satu bakteri anaerob yaitu bakteri Rhodopseudomonas dan Rhodobacter atau PSB. Berguna di dasar kolam kita untuk mengurai sisa-sisa amoniak serta nitrat dan nitrit yang terkandung dalam kolam kita. Mereka juga dapat menggunakan hidrogen sulfida atau H2S sebagai energinya dalam pertumbuhannya. H2S adalah salah satu senyawa toksik yang terdapat di sedimen dasar tambak yang anaerob. H2S ini biasanya berada di lapisan lumpur hasil budidaya. Mereka berbau seperti telur busuk. Mereka merupakan hasil dari proses penguraian bahan organik seperti sisa pakan, bangkai ikan, maupun plankton mati. Jika teman-teman sehabis menguras air kolam, terdapat lumpur hitam dan baunya seperti telur busuk, itu adalah H2S. Nah, sebenarnya H2S ini juga berbahaya buat ikan kita. Maka dengan penambahan bakteri PSB dapat membantu mengendalikan H2S ini. Kesalahan pembudidaya pemula biasanya ada di persiapan kolam. Persiapan kolam yang belum matang akan menyebabkan lonjakan amoniak. Ini perlu diperhatikan bersama ya teman-teman. Mengapa saya juga sering menyampaikan indikator air yang siap digunakan adalah air yang berwarna hijau muda. Ini indikator kita kalau air kita itu sudah matang dan siap ditabur benih. Namun penambahan probiotik juga sangat dianjurkan dalam kegiatan budidaya agar mempercepat proses terbentuknya bakteri baik ini. Kita berharap dengan menambahkan probiotik yang mengandung bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter dapat menguasai koloni air kolam kita dengan jumlah yang banyak, sehingga ketika kita memasukkan benih ikan tidak akan terjadi yang namanya lonjakan amonia, karena koloni air kolam kita sudah lebih dulu dikuasai oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter ini. Setelah 2 minggu dalam masa pemeliharaan, sangat dianjurkan pula untuk menambahkan bakteri PSB atau Bacillus atau Thiobacillus untuk menjaga lingkungan yang anaerob dari H2S serta mengurangi bahan-bahan organik di dasar kolam kita. Jadi guys, pemberian bakteri aerob dan anaerob tadi bertujuan untuk menjaga lingkungan kolam kita itu tetap stabil, sehingga tercipta lingkungan yang ideal pada ikan seperti di habitat aslinya. Namun teman-teman juga jangan salah kaprah, karena penggunaan probiotik itu juga tetap harus dilakukannya pergantian air minimal 50% setiap seminggu sekali, serta penambahan koloni bakteri baru untuk menggantikan bakteri-bakteri yang telah mati dan menciptakan koloni bakteri yang baru. Pergantian air ini juga bertujuan untuk membantu pembuangan sisa-sisa bahan organik yang terlalu menumpuk di dasar kolam kita akibat kepadatan ikan, kematian plankton, bakteri mati, dan lain-lain, sehingga kinerja bakteri yang kita tebar itu bisa maksimal. Masalah pergantian air 1 minggu sekali ini tidak bisa menjadi patokan, karena itu semua bergantung pada kondisi lingkungan
lingkungan kolam teman-teman itu sendiri. Jika air sudah terlihat bau dan pekat, sebaiknya dilakukan pembuangan air dan pergantian air yang baru, serta penambahan prebiotik kembali. Dan juga daripada kita harus membuang air sebanyak 50-70% setiap minggu, lebih baik kita melakukan pergantian air setiap hari, sedikit demi sedikit secara berkala, daripada harus menunggu seminggu sekali. Cara ini adalah cara yang paling efektif menurut saya. Oke guys, jika ada yang saya lewatkan dalam video ini, silahkan tambahkan di kolom komentar, agar teman-teman yang lain dan saya juga bisa belajar bersama. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa support terus channel Kisaran Aquaculture ya kawan-kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.